Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, Ibu Profesor Dr. Sukmawati Sukamulja selaku dosen pembimbing. Yang terhormat, Bapak Ibu dosen penguji. Perkenalkan, nama saya Syarafina, mahasiswi eksekutif MBA Angkatan 50 Kampus Jakarta, akan menyampaikan hasil penelitian saya yang berjudul Perbandingan reaksi pasar dari pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022 pada saham indeks ALKI 45. Harga minyak menjadi salah satu faktor pemicu perubahan harga BBM. Gejolak harga minyak dunia sangat berdampak terhadap APBN, yaitu beban subsidi BBM dan subsidi listrik yang harus ditanggung pemerintah semakin besar. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 98 Tahun 2022, belanja subsidi dan kompensasi BBM telah meningkat 3 kali lipat dari APBN awal. Maka dari itu, perubahan harga BBM hampir selalu terjadi pada pemerintah Indonesia seperti yang ditunjukkan pada layar. Menurut Ashraf tahun 2021, ada beberapa jenis informasi yang disampaikan dalam bentuk pengumuman. Informasi ini dapat mempengaruhi kondisi perekonomian nasional hingga ke pasar modal. Seperti yang kita lihat pada layar, pergerakan harga saham indeks ALKI 45 di sekitar pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022. Informasi baik atau buruk yang diterima dari sebuah pengumuman menjadi fokus bagi para investor. Berbagai sentimen yang muncul dapat mengurangi minat dana investor asing dan berakibat terjadinya gejolak di pasar saham domestik. Maka, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah mengetahui seberapa besar pengaruh pengumuman kenaikan harga BBM di kedua era pemerintahan yang berbeda, yaitu SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022 pada saham indeks ALKI 45. Terdapat 3 pertanyaan penelitian yang akan dijawab. Yang pertama, apakah terdapat reaksi pasar atau abnormal return di era SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022 pada saham indeks ALKI 45? Yang kedua, apakah terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022 pada saham indeks ALKI 45? Yang ketiga, apakah terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013 dan Jokowi tahun 2022 pada saham indeks ALKI 45? Adapun tujuan penelitian serta manfaat penelitian dapat dilihat pada layar. Teori yang digunakan sebagai landasan dalam penelitian ini terdiri dari yang pertama, signaling theory. Penelitian yang dilakukan Michael Spence tahun 1973 mengatakan relevansi sinyal sebagai mekanisme efektif untuk meminimalkan asimetri informasi. Asimetri informasi terjadi ketika salah satu pihak memiliki informasi yang lebih besar atau lebih akurat daripada yang lain. Hubungannya dengan pasar saham, menurut Zhong, Chen, and Ren tahun 2022, informasi saat ini sebagai sinyal di masa depan. Dalam konteks perusahaan, sinyal tercermin dalam bentuk reaksi perubahan harga saham yang diukur menggunakan abnormal return. Kedua, efficient market hypothesis. Menurut Eugene Fama tahun 1965, harga saham secara efisien mencerminkan setiap informasi yang tersedia. Bentuk efisiensi pasar secara informasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, strong efficient market, mencerminkan informasi yang tersedia termasuk informasi privat. Yang kedua, semi-strong efficient market, mencerminkan informasi sekarang yang sedang dipublikasikan. Pasar jenis ini dapat dilakukan dengan penelitian berbentuk studi peristiwa atau event study. Yang ketiga, weak efficient market, mencerminkan informasi dari masa lalu. Yang ketiga, abnormal return, metode perhitungan untuk mengevaluasi dampak suatu informasi terhadap reaksi pasar. Metode ini menghitung selisih antara realized return dan expected return. Penelitian yang dilakukan Brown and Warner tahun 1985 menggunakan 3 model dalam melakukan estimasi expected return. Yang pertama, ada mean adjusted model, yang kedua, market model, dan yang ketiga adalah market adjusted model.
Penelitian ini menggunakan market adjusted model, karena menurut beberapa penelitian, asumsi return terbaik dapat diestimasi mengacu return indeks pasar saat ini, dan bahwa expected return akan sejalan dengan return indeks pasar. Terdapat beberapa penelitian terdahulu yang terkait. Penelitian ini memiliki 3 perumusan hipotesis utama dengan beberapa subhipotesis. Yang pertama, terdapat reaksi pasar atau abnormal return di era SBY tahun 2013, di era Jokowi tahun 2022 pada saham indeks LQ45. Yang kedua, terdapat perbedaan average abnormal return sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013, Jokowi tahun 2022, dan di antara kedua era pada saham indeks LQ45. Ketiga, terdapat perbedaan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013, Jokowi tahun 2022, dan di antara kedua era pada saham indeks LQ45. Berikut model penelitian yang menggunakan one sample t-test untuk menguji hipotesis 1 dan pair sample t-test untuk menguji hipotesis 2 dan 3. Desain penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif menggunakan metode studi peristiwa atau event study yang mengamati harga saham selama periode jendela. Adapun data yang digunakan berupa data yang digunakan pada penelitian ini berjumlah 23 saham perusahaan. Instrumen penelitian yang digunakan yaitu studi peristiwa akan berfokus pada perubahan harga BBM yang diumumkan pemerintah selama metode pengamatan. Jendela peristiwa yang digunakan yaitu 5 hari sebelum peristiwa dan 5 hari setelah peristiwa. Tabel berikut merincikan jendela peristiwa yang digunakan pada penelitian. Kenaikan harga BBM di kedua era terjadi pada hari Sabtu saat pasar saham tutup. Maka, jendela peristiwa pada penelitian ini dimajukan menjadi hari Senin saat pasar saham kembali buka. Sehingga T0 pada penelitian untuk era SBY yaitu 24 Juni tahun 2013 dan Jokowi 5 September tahun 2022. Adapun metode analisis data yang dilakukan pada penelitian yaitu model penyesuaian pasar atau market adjusted model dengan teknik uji beda yaitu one sample t-test dan pair sample t-test. Reaksi pasar atau abnormal return diuji melalui uji one sample t-test di sekitar jendela peristiwa dengan memperhatikan signifikansi abnormal return. Sedangkan perbandingan average abnormal return dan trading volume activity sebelum dan setelah pengumuman menggunakan uji beda pair sample t-test. Selanjutnya, pengukuran dan perumusan hipotesis menggunakan kalkulasi seperti yang ditampilkan pada layar. Berdasarkan data deskriptif, untuk 23 sampel yang termasuk dalam kategori peristiwa kenaikan harga BBM di era SBY tahun 2013, nilai AAR minimum terdapat pada T-4 sebelum peristiwa, dan nilai maksimum terjadi pada T+2 setelah peristiwa. Dan untuk kategori peristiwa kenaikan harga BBM di era Jokowi tahun 2022, nilai AAR minimum terdapat pada T+3 setelah peristiwa, dan nilai maksimum terjadi pada T+1 setelah peristiwa. Adapun untuk average trading volume activity, pada era SBY tahun 2013, nilai minimum terjadi pada T+5 setelah peristiwa, dan nilai maksimum T-3 sebelum peristiwa. Sedangkan untuk Jokowi tahun 2022, nilai minimum terjadi pada T+5 setelah peristiwa, lalu nilai maksimum pada T+1 setelah peristiwa. Hasil uji hipotesis pertama menggunakan alat uji one sample t-test terlihat pada tabel. Pada era SBY menunjukkan adanya abnormal return signifikan yaitu pada T-4. Artinya, informasi kenaikan BBM telah tersebar dari sebelum hari H pengumuman. Informasi yang diterima masyarakat ini mengakibatkan anomali pasar atau reaksi pasar yang negatif. Namun, reaksi pasar tidak mengalami reaksi yang berkelanjutan. Pasar modal bereaksi langsung membentuk nilai equilibrium baru.
Hal ini juga mempengaruhi investor. Investor dianggap telah menghitung potensi risiko investasi akibat kenaikan harga BBM, sehingga investor dapat mengamankan hartanya dan lebih memilih untuk melakukan aktivitas jual saham. Sedangkan, pada era Jokowi menunjukkan adanya abnormal return signifikan, yaitu pada T+3. Artinya, kenaikan BBM pada era Jokowi ini termasuk informasi yang cukup mendadak, sehingga investor dianggap belum memperhitungkan potensi risiko investasi yang akan muncul. Namun, saat harga BBM telah terjadi kenaikan, investor baru memberikan reaksi di pasar 3 hari kemudian setelah pengumuman. Reaksi pasar yang muncul pada era Jokowi ini tidak berkelanjutan, hanya terjadi pada 1 hari saja sehingga pasar kembali menuju equilibrium baru. Nilai signifikansi keduanya yang kurang dari 0,05 menunjukkan bahwa adanya reaksi pasar di sekitar pengumuman. Dengan demikian, hipotesis 1, A dan B diterima. Hasil uji hipotesis 2 menggunakan alat uji per sample t-test. Terlihat pada tabel bahwa perbedaan AAR menunjukkan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan AAR sebelum dan setelah pengumuman pada era SBY, pada era Jokowi, dan di antara kedua era tersebut. Dengan demikian, H2, A, B, dan C ditolak. Hasil uji hipotesis ketiga menggunakan alat uji per sample t-test. Terlihat pada tabel bahwa perbedaan ATVA era SBY menunjukkan hasil signifikansi lebih dari 0,05. Artinya, tidak ada perbedaan ATVA sebelum dan setelah pengumuman pada era SBY dan era Jokowi. Namun, terdapat perbedaan ATVA yang nilai signifikansinya kurang dari 0,05 di antara kedua era. Dengan demikian, H3A dan B ditolak, sedangkan H3C diterima. Kesimpulan dari penelitian ini dapat dilihat pada layar. Namun, penelitian ini masih memiliki beberapa keterbatasan. Antara lain, objek penelitian hanya berfokus pada saham indeks LQ45. Penelitian tidak mencerminkan secara langsung sektor-sektor perusahaan yang terdampak kenaikan harga BBM. Investor dimungkinkan untuk melihat dan melakukan kalkulasi atas sahamnya pada setiap sektor dan subsektor. Objek yang digunakan agar semakin luas, sehingga tidak hanya berfokus pada saham indeks LQ45. Penentuan expected return agar menggunakan pendekatan yang berbeda, yaitu mean adjusted model atau market model. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menganalisis dampak suatu pengumuman dari setiap sektor dan subsektor. Penentuan expected return hanya dihitung dengan menggunakan metode market adjusted model. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.